Saat melepas aset, perusahaan perlu memperhitungkan semua nilai yang terkait dengan aset. Ini termasuk nilai perolehan awal dan nilai akumulasi penyusutan pada saat tanggal pelepasan. Beberapa penyebab pelepasan aset atau fixed assets disposal. Yang pertama, aset tersebut memang sudah tidak berguna bagi perusahaan, meskipun aset tersebut mungkin saja masih produktif. Yang kedua adalah, mungkin saja model terbaru dari aset tersebut sudah tersedia di pasar dan mampu beroperasi dengan lebih efisien. Kemudian, penyebab yang ketiga adalah, aset tersebut mungkin saja sudah usang dan tidak bisa digunakan lagi oleh perusahaan. Beberapa metode dalam pelepasan aset yaitu dengan memensiunkan penggunaan aset, menjual aset, dan menukarnya dengan aset yang baru. Tentu saja pencatatan atas masing-masing metode tersebut berbeda. Asumsikan PT XYZ memensiunkan penggunaan 1 unit CPU-nya yang diperoleh dengan harga 25 juta. CPU tersebut telah terdepresiasi secara penuh atau nilai bukunya sudah nol. Jurnal atas pelepasan aset tersebut adalah akumulasi depresiasi peralatan didebit sebesar 25 juta dan peralatan dikredit sebesar 25 juta. Pada kasus ini, akumulasi depresiasi sudah mencapai nilai perolehan sehingga entry-nya tinggal membalik nilai akumulasi dan peralatan saja. Namun, bagaimana bila aset yang akan dipensiunkan tersebut belum terdepresiasi secara penuh? Mengambil contoh sebelumnya, asumsikan kali ini CPU tersebut saat dipensiunkan, akumulasi depresiasinya baru mencapai 22 juta pada saat tanggal pelepasan. Artinya, nilai buku aset tersebut masih tersisa sebesar 3 juta. Nah, bila saat pelepasan tidak ada kas yang diterima, maka nilai buku tersebut diakui sebagai kerugian. Jurnal atas pelepasan aset tersebut adalah akumulasi depresiasi peralatan didebit sebesar 22 juta, kerugian pelepasan aset didebit sebesar nilai buku tersisa yaitu sebesar 3 juta, dan peralatan dikredit sebesar 25 juta. Pada laporan laba rugi, kerugian pelepasan aset ini dilaporkan di beban lainnya. Pada pelepasan aset dengan cara menjual, perusahaan membandingkan nilai buku dari aset yang dijual dengan uang yang diperoleh atas penjualan aset tersebut. Bila uang yang diperoleh lebih tinggi dari nilai bukunya, maka perusahaan mengakuinya sebagai keuntungan pelepasan aset. Sebaliknya, bila uang yang diperoleh lebih rendah dari nilai bukunya, maka perusahaan mengakuinya sebagai kerugian pelepasan aset. Asumsikan PT ABC menjual mesin pabriknya seharga 15 juta. Harga perolehan mesin tersebut adalah sebesar 100 juta. Dan akumulasi depresiasi per tanggal pelepasan telah mencapai 90 juta. Ini artinya nilai buku aset tersebut saat ini adalah sebesar 10 juta. Karena harga jual adalah 15 juta, maka ada keuntungan sebesar 15 juta dikurang 10 juta yaitu sebesar 5 juta. Entry atas penjualan aset tersebut adalah kas didebit sebesar 15 juta, akumulasi depresiasi didebit sebesar 90 juta, keuntungan penjualan aset dikredit sebesar 5 juta, dan peralatan mesin tersebut dikredit sebesar 100 juta. Pada kasus kali ini, PT ABC hanya sanggup menjual mesinnya sebesar 5 juta. Karena nilai buku aset tersebut masih sebesar 100 juta dikurang 90 juta atau sebesar 10 juta, artinya saat pelepasan atau penjualan ada kerugian sebesar 5 juta dikurang 10 juta yaitu rugi sebesar 5 juta. Entry atas penjualan tersebut adalah kas didebit sebesar 5 juta, akumulasi depresiasi didebit sebesar 90 juta, kerugian penjualan aset didebit sebesar 5 juta, dan mesin dikredit sebesar 100 juta. Dibanding menjual atau memensiunkan asetnya, perusahaan mungkin saja menukarnya dengan yang baru. Pencatatan akuntansi atas pertukaran tersebut setidaknya akan melibatkan beberapa hal seperti nilai buku dan nilai pasar aset lama, serta nilai pasar aset baru. Nilai buku aset lama akan dibandingkan dengan nilai pasarnya, dan apabila nilai pasar lebih tinggi dari nilai bukunya, maka keuntungan perlu diakui. Namun, bila nilai pasar lebih rendah dari nilai bukunya, maka kerugianlah yang perlu diakui. Di sisi lain, aset baru diakui senilai dengan nilai pasarnya, dan yang terakhir, aset lama dan juga akumulasi depresiasinya perlu dikeluarkan dari neraca. Asumsikan aset lama suatu perusahaan yang ingin ditukar dengan yang baru memiliki nilai perolehan 100 juta. Akumulasi depresiasinya telah mencapai 85 juta sehingga nilai buku yang tersisa adalah sebesar 15 juta. Di pasaran, aset lama ini masih memiliki harga sebesar 25 juta. Kemudian, aset baru yang ingin diakuisisi atau ingin ditukar memiliki nilai pasar sebesar 150 juta. Karena nilai pasar aset lama dihargai sebesar 25 juta, maka untuk memperoleh aset baru seharga 150 juta, perusahaan tersebut tinggal menambahkan pembayaran kas sebesar 125 juta atau 150 juta dikurang 25 juta. Langkah selanjutnya adalah
kamu perlu menentukan keuntungan dari pelepasan aset ini. Karena aset lama dihargai 25 juta, padahal nilai bukunya hanyalah sebesar 100 juta dikurang 85 juta atau sebesar 15 juta, maka keuntungan dari pertukarannya adalah sebesar nilai pasar aset lama sebesar 25 juta dikurang nilai buku aset lama 15 juta, yaitu sebesar 10 juta. Jadi, entry atas pertukaran aset ini adalah akumulasi depresiasi aset lama sebesar 85 juta di debit. Peralatan baru yang diakuisisi ditambahkan ke neraca dengan mendebitnya senilai harga perolehannya, yaitu sebesar 150 juta. Peralatan lama dikeluarkan dari neraca dengan mengkredit sebesar nilai perolehannya, yaitu sebesar 100 juta. Kemudian, kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset baru dikredit sebesar 125 juta. Dan yang terakhir, keuntungan dari pelepasan aset tersebut dikredit sebesar 10 juta. Nah, pada kasus kali ini, masih pertukaran atas aset yang sama dengan sebelumnya. Namun, nilai pasar dari aset lama kali ini hanya dihargai senilai 10 juta. Sehingga, kas yang perlu dibayarkan untuk memperoleh aset baru lebih besar dari sebelumnya, yaitu menjadi harga aset baru 150 juta dikurang nilai pasar aset lama 10 juta, yaitu sebesar 140 juta. Selanjutnya, kerugian dari pelepasan aset lama ini adalah sebesar nilai buku aset lama 15 juta dikurang nilai pasar aset lama 10 juta, yaitu rugi 5 juta. Jadi, entry atas pertukaran aset ini adalah akumulasi depresiasi aset lama di debit sebesar 85 juta, peralatan baru yang diakuisisi di debit senilai harga perolehannya yaitu 150 juta, kerugian dari pelepasan aset di debit sebesar 5 juta, peralatan lama dikeluarkan dari neraca dengan mengkreditnya sebesar 100 juta, dan kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset baru dikredit sebesar 140 juta. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi atas pelepasan aset tetap. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.